Next, developing charisma atau mengembangkan karisma. Manager can improve the image as charismatic by engaging in verbal interacting with group members through a variety of the keenness. A starting point is to sufficiently develop metaphors to inspire the people or you. Manajer dapat meningkatkan citra mereka sebagai karismatik dengan terlibat dalam hal-hal yang menguntungkan interaksi dengan anggota kelompok melalui berbagai teknik. Titik awalnya dengan menggunakan visi, dikembangkan impian tentang masa depan, unit dan mendiskusikan dengan orang lain. Sering-seringlah menggunakan metafora, kembangkan metafora untuk menginspirasi orang-orang yang ada di sekitar. A relatively easy characteristic to develop is the multiplicity, the effectiveness of your handshake. Shake firmly without creating pain and make any eye contact to notice the color of the person is. When you take that much trouble, you project care and courage. Finally, stand up, staring and ask non-verbal sign of self-confidence, practicing good posture and mimics, dictating and speaking monotone. Karakteristik yang relatif mudah untuk dikembangkan dalam melibatkan efektivitas dari jabat tangan Anda, kuat tanpa menimbulkan rasa sakit, dan buat mata secukupnya kontak untuk memperhatikan warna mata orang lain. Next, the downside charismatic leadership atau kelemahan kepemimpinan karismatik. Charismatic business leaders are seen as corporate heroes when they can turn around a failing business or launch a new enterprise. Charismatic leader was effort beneath other or sometimes referred to as charismatic nevertheless. This type of leadership has a dark side. Some charismatic leaders manipulate and take advantage of people, such as by getting them to invest retirement saving in risky common stock. Some charismatic leaders are entitled and lead their organization to an illegal and immoral end. People are willing to follow the charismatic leader down a closely legal that's because of his her charisma. Yaitu maksud dari atas itu yaitu pemimpin bisnis yang berkarismatik dipandang sebagai pahlawan perusahaan. Ketika mereka mampu membalikkan bisnis yang gagal atau meluncurkan perusahaan baru, pemimpin karismatik itu berupaya memanfaatkan bagi orang lain. Kadang-kadang disebut sebagai pemimpin karismatik yang tersosialisasikan. Meski demikian, kepemimpinan seperti itu mempunyai sisi gelap. Beberapa pemimpin karismatik memanipulasi dan mengambil keuntungan dari orang lain, misalnya dengan meminta mereka menginvestasikan tabungan pensiunnya pada saham perusahaan yang berisiko. Beberapa pemimpin karismatik tidak etis dan memimpin organisasinya menuju tujuan yang ilegal dan tidak bermoral. Masyarakat bersedia mengikuti pemimpin karismatik tersebut ke jalur yang semi-legal karena karismanya. Jadi bahayanya itu kita harus
tahu, tidak terpengaruh dengan karismatik yang menuju ke gelap, yang menjerumuskan kita. Next, the leader as mentor and coach. Another vital part of leadership is the ability instilling less experienced workers to improve their job performance and advance the ranks. A mentor is more experienced person who develops protects ability to tutoring, coaching, coaching, and emotional support. The mentor helps the person by mentor grow by challenging him or her to deal with difficult similar situations, such as joining task force or with difficult problem. The idea of mentoring turning back to ancient Greece, when warriors stood their zone to tutor mentor. Although never out of style, mentoring is more important ever facing face complex and repeated king job demands, yaitu pemimpin sebagai mentor dan pelatih. Bagian penting lainnya dari kepemimpinan adalah membantu secara langsung pekerja yang kurang berpengalaman untuk meningkatkan kinerja pekerjaan dan memajukan karir mereka. Mentor adalah yang lebih berpengalaman yang mengembangkan kemampuan anak didik melalui bimbingan, pembinaan bimbingan dan dukungan emosional, dan mentor membantu orang yang dibimbing tumbuh dengan menantangnya untuk menghadapi situasi sulit. The mentor attributes counsel and quality as typically a person mean actor or team leader. Mentor are typically within the fleet experience of the project, but many version manager make mentor a execution. A leader can be mentor to several people at the same time, and successful individuals often have several mentors during the career. Mentor adalah seorang konselor dan pembimbing yang terpercaya. Biasanya adalah manajer atau pimpinan dari tim seseorang. Mentor biasanya berada di bidang-bidang keahlian anak didik, tetapi bisa juga berasal dari spesialis lain. Misalnya, seorang manajer manufaktur mungkin membimbing seorang akuntan. Seorang pemimpin dapat menjadi mentor bagi beberapa orang yang pada saat yang sama, dan individu sukses seringkali memiliki beberapa mentor selama karirnya. Next, mentoring has traditionally been an informal relationship between compatibility between two personalities. As with other direct friends, good chemistry still exists between the mentor and protect. Many mentoring programs assign mentor to select new employees. Former mentors often supplement the work of manager by assessing newcomers to acquire job skills and understand and country culture. Mentoring secara tradisional. Di sini dijelaskan mentor ada yang secara tradisional merupakan hubungan informal yang berdasarkan kecocokan antara dua kepribadian, seperti hanya teman terpercaya lainnya. Yang baik harus diantar jalan di dalam mentor adalah dan anak didik. Banyak program mentoring menugaskan mentor untuk karyawan baru terpilih. Mentor formal seringkali melengkapi pekerjaan manajer dengan membantu pendatang baru memperoleh keterampilan bekerja dan memahami budaya organisasi. A recently popular approach to mentoring is shown in observing the work activities of the mentor by following the manager around for a period of time, a day or a month,
The protect make be invited to stream it in visit with key customer discussion with innovation leader and the like. The protect observes how the mentor handles situation and debriefing session might be held to discuss how and why question tactic were accepted. Yaitu dijelaskan pendekatan mentoring yang baru-baru ini populer adalah membayangi atau mengamati secara langsung aktivitas kerja mentor dengan mengikuti manajer selama jangka waktu tertentu 1 hari atau 1 bulan. Anak didik mungkin diundang ke pertemuan strategi, kunjungan dengan pelanggan utama, diskusi dengan pemimpin serikat pekerja, dan sejenisnya. Anak didik mengamati bagaimana mentor menangani situasi, dan sesi tanya jawab mungkin diadakan untuk mendiskusikan bagaimana dan mengapa taktik tertentu digunakan. Next, leadership during adversity and crisis, yaitu kepemimpinan selama kesulitan dan krisis. As suggested in many places in this book, an important role of both manager and leader is to help the group deal with adversity and crisis. Adversity and crisis may take such form as a downturn in business and sudden struggle in work that workers face an overwhelming hurricanes epidemics. I may say political and local violence, the accompanying management action given an explaining of leading during a crisis created by natural disaster almost all the principles and techniques and leadership will be helpful during different times. But have we pinpoint the behaviors and actions that are particularly relevant for a leader dealing with adversity and crisis? Seperti yang di atas itu, yaitu seperti yang disarankan di banyak bagian dalam buku ini, peran penting baik manajer maupun pemimpinan membantu kelompok menghadapi kesulitan dan krisis. Kesulitan dan krisis dapat berbentuk seperti kemerosotan dalam bisnis, peningkatan beban kerja secara tiba-tiba yang dianggap berlebihan oleh para pekerja, angin topan, kerusakan akibat kebakaran, penarikan kembali produk secara besar-besaran, dan kekerasan di tempat kerja. Manajemen di aksi yang menyertainya memberikan contoh kepemimpinan pada saat krisis yang disebabkan oleh bencana alam. Hampir semua prinsip dan teknik kepemimpinan akan berguna selama masa-masa sulit. Namun di sini kami menunjukkan 10 perilaku dan tindakan yang sangat relevan bagi seseorang pemimpin yang menghadapi kesulitan dan krisis. When make it action dissection clearly, the best assessment principles of crisis leadership is that the leader should take decisive action the remedy the situation. Yang pertama yaitu buat keputusan sulit dengan cepat. Prinsip kepemimpinan krisis yang paling diterima adalah bahwa para pemimpin harus mengambil tindakan tegas untuk memperbaiki situasi. To service a model by generation, effective management resilience and they bounce back quality from setback such as cut demotion and termination. Leadership resiliency serves a positive model for employees at a level when the organization confronts difficult times. Yaitu yang kedua, menjadi teladan dengan bersikap tangguh. Pemimpin manajerial yang efektif adalah pemimpin yang tangguh. Mereka bangkit kembali dengan cepat dari kemunduran seperti pemotongan anggaran, penurunan jabatan,
dan pemutusan hubungan kerja. Ketahanan kepemimpinan berfungsi sebagai modal positif karyawan di semua tingkatan ketika organisasi menghadapi masa-masa sulit. 3. Present and plan for dealing with the adversity or crisis. A key part of managing a crisis well is the present plan for dealing with the crisis will at the same time behaving in calm and rational manner. Yang ketiga yaitu menyajikan perencana untuk menghadapi kesulitan atau krisis. Bagian penting dalam mengelola krisis dengan baik adalah dengan menyajikan rencana untuk menangani krisis tersebut pada saat yang sama berperilaku tenang dan meyakinkan. 4. Upper confidence and truthfulness. Group members must prove that the leader of leaders can deal with the crisis. Truth can be acted by communication openly, honestly, and often about the crisis. In dealing with crisis, it's helpful for the leader to project confident body language, such as aspiring, ready, and delivering the crisis plan. Yang keempat yaitu tampil percaya diri dan dapat dipercaya. Anggota kelompok harus mempercayai bahwa pemimpin atau pemimpin dapat mengatasi krisis tersebut. Kepercayaan dapat dicapai dengan berkomunikasi secara terbuka, jujur, dan sering mengenai kritis. Dalam menghadapi kritis akan sangat membantu bagi pemimpin untuk menyelesaikan bahasa tubuh, memproyeksikan bahasa tubuh yang percaya diri, misalnya seperti tampil santai dan menyampaikan rencana krisis. Okay, next. 5. Focus on the future. Part of being visionary is focusing on the future when the present is filled with difficulty. The leader of a software company makes that the group the technology enforcement and debate for the present, but that communists will soon recognize that they cannot compete well in the long run if they don't upgrade their information technology. Yaitu yang kelima, fokus pada masa depan. Bagian dari menjadi visioner adalah fokus pada masa depan. Dengan saat ini penuh dengan kesulitan, pemimpin perusahaan perangkat lunak mungkin beritahu kelompok tersebut bahwa investasi teknologi telah menurun saat ini, bahwa perusahaan akan segera menyadari bahwa mereka tidak dapat bersaing dengan baik di pasar jangka panjang jika mereka tidak segera meningkatkan teknologi informasinya. Next, 6. Communicate with them about the problem. When the times has its price to increase communication about the problem facing a community or unit and discuss what might be done to improve the solution. Communicating in workers through the organization given team ability to provide leadership. In one company and technician education focusing more on servicing existing equipment than on attempting to sell new equipment during the recession. Yang keenam yaitu komunikasikan permasalahan secara luas. Ketika masa-masa sulit melanda, ada baiknya untuk meningkatkan komunikasi tentang masalah yang menghadapi perusahaan atau unit dan mendiskusikan apa yang mungkin dilakukan untuk memperbaiki situasi tersebut. Berkomunikasi dengan pekerja di seluruh organisasi memberi mereka kesempatan untuk memberikan kepemimpinan. 7. Cheers to meetings about
leadership move is to change the truth of communist activities to adapt to changing circumstances. Yang ketujuh adalah berubah untuk menghadapi perubahan keadaan. Langkah kepemimpinan yang berani adalah mengubah arah aktivitas perusahaan untuk beradaptasi terhadap perubahan keadaan. 8. Stick with characteristic core values leaders work in it. Keep their company or division to focus it on core values and likely to endorse difficult times. Neglecting core values to help overcome industry can face permanent damage. Yang kedelapan yaitu tetap berpegang pada nilai-nilai inti yang konstruktif. Pemimpin yang menjaga perusahaan atau divisinya tetap fokus pada nilai-nilai inti kemungkinan besar akan mengalami masa-masa sulit. Mengabaikan nilai-nilai inti untuk membantu mengatasi kesulitan dapat menimbulkan kerusakan permanen. Oke, next. 9. Defeat major problems in the smallest job. Give focus bits of the major problem to work on so they feel this overwhelmed by the efforts fighting them and the company. Bagilah masalah-masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Berikan pekerja sedikit masalah utama yang harus mereka kerjakan sehingga mereka tidak terlalu terbebani dengan kesulitan yang dihadapi mereka dan perusahaan. Yang terakhir yaitu 10. Lead with compassion. Chris can take every emotional on workers. Compassionate leadership encompasses to relate state of action. The first is the create an environment in which everything workers can freely discuss how they feel, choose a group meeting to talk about the adversity, cases of disaster. The second is to creative an environment in which the workers who experience or witness pain can find a method to alleviate their or suffering or death of others. Itu yang 10. Pimpin dengan kasih sayang. Krisis dapat memberikan dampak emosional yang besar pada pekerja. Kepemimpinan yang welas asih mencakup dua rangkaian tindakan yang saling berkaitan. Yang pertama adalah menciptakan lingkungan di mana pekerja yang terkena dampak dapat dengan bebas mendiskusikan apa yang mereka rasakan, seperti pertemuan kelompok untuk mencegah kesulitan, krisis, atau bencana. Yang kedua adalah menciptakan lingkungan di mana para pekerja yang mengalami atau menyaksikan rasa sakit dapat menemukan metode untuk meringankan penderitaan mereka sendiri atau penderitaan orang lain. Next, leadership skills atau skill kepemimpinan. As already explained, leadership involves personal qualities, behaviors, and skills. As skills refers to a person's capability, such as the ability to resolve conflicts of create and vision statement. Many of the leadership skills have been turned or imprinted through the books. April explain what the given general skills for manager credentialship in chapter 1. Technical, impersonal, conceptual, diagnostic, and political. For expansion, the exercise strike leadership. A manager would need to have certain quality skills to inspire people. A leader would need interpersonal skills, and to negotiate will so will need good political skills. To be an effective face-to-face leader, the manager would need
Coaching Skills and Leadership in Chapter 19. Itu skill kepemimpinan. Seperti yang telah dijelaskan, kepemimpinan melibatkan kualitas pribadi, perilaku, dan keterampilan. Keterampilan mengacu pada kemampuan saat ini, seperti kemampuan menyelesaikan konflik atau membuat pernyataan visi. Banyak dari keterampilan kepemimpinan ini telah disebutkan dengan tersirat di sepanjang buku ini. Contoh utama adalah 5 keterampilan umum bagi para manajer yang dijelaskan pada bab 1, yaitu teknis, interpersonal, konseptual, diagnostik, dan politik. Misalnya, untuk menjalankan kepemimpinan strategis, seorang manajer perlu memiliki keterampilan konseptual yang kuat untuk menginspirasi orang. Seorang pemimpin memerlukan keterampilan interpersonal dan untuk bernegosiasi dengan baik. Dia memerlukan keterampilan politik yang baik untuk menjadi pemimpin tatap muka yang efektif. Next, the leadership roles presented in Chapter 1 closely associated with leadership skills and for negotiator, coach, team builder, the technical problem solver, and entrepreneur. The following checklist provides some additional skills that can contribute to leadership effectiveness in establishing the bubble and the text. Maksud dari atas tersebut yaitu peran kepemimpinan yang disajikan dalam bab 1 yang terkait langsung dengan keterampilan kepemimpinan adalah seperti negosiator, pelatih, pembangun tim, pemecah masalah teknis, dan wirausaha. Daftar periksa berikut memberikan beberapa keterampilan tambahan yang dapat berkontribusi terhadap aktivitas pemimpinan bergantung pada orang dan tugasnya. When seizing up situation in order to apply the best leadership approach, exerting influence through various approaches such as rational persuasion, inspiration, appeal, and exertness. Motivation team members through such appeasing techniques as goal setting and positive reinforcement. Motivating people from diverse culture and nation, resolving conflict with superiors and group members, solving problem conflict in ways the point group members in new direction, develop a mission statement that inspires others to perform well, leading a group through intensity. As implied by this discussion, leadership involves dozens of leadership skills and effective manager autocrates combines various skills according to the leader needs, personal and presentation, holding leadership of the wonderful opportunity for personal growth through skill development. Maksud di atas tersebut yaitu yang pertama, mengukur situasi untuk menerapkan pendekatan kepemimpinan yang terbaik. Yang kedua, memberikan pengaruh melalui berbagai pendekatan seperti persuasi rasional, daya tarik yang inspiratif, dan ketegasan. Yang ketiga, motivasi anggota tim melalui teknis khusus seperti penempatan tujuan dan penguatan positif. Yang keempat, yaitu motivasi orang yang dari budaya dan bangsa yang beragam. Yang kelima, yaitu menyelesaikan konflik dengan atasan dan anggota kelompok. Yang keenam, menyelesaikan masalah secara kreatif dengan cara mengarahkan anggota kelompok pada hal baru, petunjuk arah. Yang ke-8, mengembangkan pernyataan misi yang menginspirasi orang lain untuk bekerja dengan baik. Yang ke-9, yaitu memimpin kelompok melewati kesulitan. Sebagaimana tersirat dalam diskusi ini, kepemimpinan melibatkan lusinan keterampilan berbeda perangkat manajer yang efektif, menggabungkan berbagai keterampilan sesuai dengan kebutuhan dan situasi pemimpin, memegang posisi kepemimpinan, menawarkan peluang bagus untuk pertumbuhan pribadi melalui pengembangan keterampilan. Terima kasih. Ada lebihnya tutur kata yang salah. Bomoh muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.